Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pelajar sekalian, selamat bertemu dengan saya Pak Isnaini untuk program pembelajaran biologi materi yang harus dipelajari di kelas 12 MIPA. Di antaranya adalah materi genetika. Jadi ada pokok bahasan di biologi kelas 3 itu KD, namanya materi genetika. Pertemuan kali ini kita melanjutkan dari yang dulu. Jadi sekedar mengingatkan, kita sudah belajar tentang kromosom, kemudian kita juga sudah belajar tentang DNA atau garis miring gen. Kromosom kita sudah belajar lengkap. Ada gamosom, ada autosom, ada macam-macam letak jenis kromosom, bentuk kromosom, macam-macam DNA. Sekarang kita mau lanjut. DNA strukturnya sudah, penemunya, zatnya. Nah, sekarang kerjanya ya. Kerja DNA. DNA itu nama lain nanti gen, tapi jangan keliru nanti konsepnya. Nanti kalau sudah saya tampilkan ada. Nanti akan ada begini ya. Gen itu pasti DNA. Pasti. Tapi nanti DNA belum tentu gen. Ini lebih jelas nanti kalau kita sudah masuk ke proses nanti. Jadi diingat-ingat statement saya pertama itu bahwa gen itu pasti DNA. Tapi tidak seluruh DNA itu gen. Itu nanti. Oke. Nah, perhatikan. DNA itu nanti kerjanya sebenarnya dua saja ya. Mengatur proses kehidupan itu seluruhnya diatur oleh DNA. Tapi cuma dua pekerjaannya. Apa? Dia itu melakukan replikasi. Menggandakan diri. Jadi satu DNA bisa berubah jadi dua jadi 4, demikian seterusnya. Itu replikasi, mengganda. Nah, itu nanti berakibat pada proses pertumbuhan dan perkembangan biakan. Kemudian pekerjaan yang kedua dari DNA itu adalah melakukan sintesa protein. Nah, ini yang banyak mengatur proses kehidupan hampir seluruhnya. Karena apa? Nanti ini rangkaiannya ya. Sintesa protein itu menghasilkan protein tubuh. Protein tubuh itu nanti dipakai menyusun enzim, hormon macam-macam itu. Nah, khusus enzim saja. Enzim ini nanti mengatur semua proses atau sifat atau metabolisme. Jadi reaksi kimia dalam tubuh, seluruh proses pasti reaksi kimia. Reaksi kimia itu diatur oleh enzim. Dan itu proses-proses itu ekspresi dari gen. Perwujudan dari gen-gen sendiri itu adalah bagian dari DNA. Jadi saya ulang, DNA itu kalau disimpelkan, sederhanakan, pekerjaannya cuma dua, replikasi sama sintesis. Apa replikasi? Replikasi itu satu DNA menjadi dua. Coba kita lihat replikasi ya. Oke. Lihat replikasi, kita ke animasi dulu ya. Untuk replikasi. Oke.
Nah, perhatikan ini animasi dari replikasi. Oke. Jadi ini adalah DNA lama, kemudian ini DNA baru. Perhatikan warna di sini ya. Jadi ini DNA lama, ini DNA baru, ini DNA baru. Apa? DNA lama menjadi 2 DNA baru, di mana ada satu DNA baru ini copy persis dari DNA lama. Ditunjukkan apa di sini? Ditunjukkan warna. Ini bukan copy persis ini. Jadi ini bolehlah dipindah aslinya gitu. Jadi ini bentukan yang baru itu. Ini yang lama. Jadi berarti ini nanti persis sama gitu. Nah, kalau model seperti ini nanti namanya model konservatif. Ingat-ingat replikasi DNA itu 1 DNA menjadi 2 DNA, gitu ya. Itu replikasi. Nanti kalau DNA-nya jadi 2, kromosomnya jadi 2. Kalau kromosom jadi 2, inti jadi 2 gitu nanti. Kalau inti jadi 2, sel jadi 2, membelah itu tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang model yang lain. Nih. Nah, ini model semi konservatif. Jadi ini DNA lama, ini DNA baru, ini DNA baru. Nah, ini coba, ini persis untai yang lama sini. Ini bentukan yang baru. Ini persis yang lama sini. Ini bentukan baru. Kalau model seperti ini namanya semi konservatif. Kemudian yang lain kita lihat. Nah, ini namanya model dispersif. Jadi DNA lama ini menjadi 2 DNA baru. Coba ini terpotong-potong seret. Nah, dari lama. Seret bentukan baru. Seret lama, seret baru. Ini juga begitu. Nah, ini teori ya, teori. Tapi walaupun demikian, kita bisa ngecek ya. Ngecek. Jadi common sense-nya, masuk akalnya itu. Misalnya begini. Kalau ada orang, ada anak gitu ya, kita lihat wajahnya seperti bapaknya, tingginya seperti bapaknya, kulitnya seperti bapaknya, sudah hampir seluruh badannya ke bapaknya. Kemudian setelah dicek wataknya seperti ibunya. Nah, itu kita bisa ngecek. Kira-kira ngopi DNA dari orang tuanya itu model kopian seperti ini. Apa seperti ini, apa seperti ini kan gitu. Nah, sekarang saya pakai contoh yang lain lagi, pelan-pelan ini. Ada seorang bapak punya anak, anaknya kita cek di wajah tok saja, wajah saja, matanya seperti ibunya, hidungnya seperti bapaknya, gitu misalnya. Kemudian bibirnya seperti ibunya. Jadi satu wajah tok itu udah macam-macam. Nah, itu kan kita bisa cek itu apa seperti ini, apa seperti ini ngopinya, apa seperti ini. Saya ulang ya 2 contoh itu. Kalau ada anak, secara fisik mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki persis kayak ibunya. Sementara watak suara kayak bapaknya. Pertanyaan saya, berarti ngopi DNA-nya dari orang tua masing-masing itu apakah dispersif, apakah semi konservatif seperti ini, apakah konservatif seperti ini. Sekarang contoh yang kedua, kalau ada anak kita lihat di wajahnya tok saja sudah pecah-pecah dia, di wajahnya tok, mata seperti ibu, bulu mata seperti bapak misalnya, kemudian alis seperti ibu, bibir seperti bapak, hidung. Nah, itu apakah seperti ini ngopinya? Apakah seperti ini? Nah, apakah seperti ini? Nah, begitu. Jadi ini ya, walaupun sederhana kita bisa membayangkan, bisa cari kebenarannya betapa kopi DNA itu ada memang seperti itu. Oke, saya kembali ke sini.
Ini tadi lupa saya tutup, nanti nggak usah ditutup ya, berarti oke. Tidak. Oke. Jadi dari pembicaraan tadi ada 3 ya, replikasi DNA. Ini kalau disingkat seperti ini. 1, replikasi DNA, demikian. Ini namanya konservatif. Ini dispersi. Ini semi konservatif. Nah, dibantu warna ini ya, bantu warna. Gitu. Jadi ini kan persis seperti sini. Berarti ini kan ngopinya kan gitu. Sementara ini potong-potongan gitu. Ini satu untai ini taruh sana, satu untai ini taruh sini, yang merah baru kan gitu. Nah ini yang tadi. Jadi kalau misalnya ada orang persis bapaknya 50%, bapak apa persis ibunya, nah kamu sebelah mana ya. Kalau di wajah tok saja sudah morat-marit lah kan kita bisa milih ini ya. Itulah replikasi DNA ada 3 teori. Nah sekarang bagaimana cara replikasi sendiri? Ya, kita lihat replikasi. Oke. DNA replication begins when helicase unwinds a segment of the DNA and breaks the hydrogen bonds between the 2 complementary strands of DNA. DNA polymerase can only add new nucleotides to a free 3' end of a growing chain. Synthesis of one strand of the DNA, called the leading strand, proceeds continuously in the 5' to 3' direction. Synthesis of the complementary strand, called the lagging strand, is more complex. DNA polymerase can add new deoxyribonucleotides only to a free 3' OH. To provide a free 3' OH starting point on the lagging strand, RNA primase attaches to the DNA and synthesizes a short RNA primer. DNA polymerase III then adds deoxyribonucleotides to the 3' end of the RNA primer. DNA polymerase I replaces DNA polymerase III, removes the RNA, and replaces it with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase forms a phosphodiester bond between the 3' OH of the growing strand and the 5' phosphate in front of it. During DNA replication, the leading strand is synthesized continuously, while the lagging strand is synthesized discontinuously. Nah, sebelum saya ulang, perhatikan ya petunjuk-petunjuknya, nanti baru saya ulang. Nah, kalau digambar untai double begini, DNA. Kalau cuma satu RNA, nanti saya tampilkan perbedaan DNA RNA. Kemudian bulat-bulat ini adalah enzim. Saya ulang, bulat-bulat ini adalah enzim. Jadi ada enzim helikase, ada enzim polimerase, ada enzim primase, ada enzim ligase. Kemudian kenapa di sini diberi warna merah, diberi warna biru? Kita supaya tahu bahwa ini DNA lama, ini DNA baru, ini DNA baru. Kita mengambil satu teori saja dari yang 3 tadi. Dari yang 3 tadi kita ambil satu teori. Nah kalau ini merah, ini biru, kemudian di sini ada merah biru, maka nanti yang merah ini berarti berasal dari yang lama, kemudian yang biru itu adalah yang dibentuk baru. Nah sekarang yang ini ya, ini dari sini kan biru, seret. Kemudian di sini ada merah, maka yang merah ini dibentuk baru. Begitu, itu maksudnya warna. Oke, kemudian 35 diingat-ingat.
pertemuan yang dulu, di video yang dulu, 35 ini penting. Coba kamu lihat ini. Kalau di sini 3, maka saya urut ke sana, maka ujung sini pasti adalah 5. Kemudian kalau nanti di sini itu, mohon maaf ya, kalau sini ini 5, maka di ujung sini pasti 3. Sekarang kalau ini 3, maka ujung sini pasti 5. Nggak pernah 5, atau 3. Diingat-ingat pertemuan yang dulu saya pakai contoh spidol yang saya bolak-balik itu ya. Nah, begitu. Oke, saya ulang petunjuknya. Ya. Jadi ini adalah DNA lama. Ini DNA baru hasil replikasi. Replikasi itu kan nama lainnya duplikasi. Mengganda jadi 2 itu namanya replikasi. Jadi 1 DNA jadi 2. Kalau DNA-nya jadi 2, kromosomnya ya otomatis jadi 2 karena ini kalau digumpalkan, dimampatkan kan jadi kromosom. Kalau kromosomnya jadi 2, maka intinya ya jadi 2. Begitu. Oke. Gimana kalau jumlah kromosomnya 4? Ya nanti kalau mengganda ya jadi 8. Itu kita bicarakan di mitosis meiosis nanti. Oke. Nah, kemudian ini adalah enzim. Ini adalah enzim. Nah, kalau kita klik, nanti kita akan tahu fungsi-fungsinya. Coba kita klik play ya. Mulai dari awal. DNA replication begins when helicase unwinds a segment. Nah, ini contoh. Jadi, ini enzim helikase, ini DNA. Kalau ini sudah jelas kan, kalau saya klik apa, berarti helikase ini yang memisahkan ini ikatan antara untai DNA yang satu yang digambar biru dengan untai DNA satu yang lainnya digambar merah. Jadi dengan enzim helikase maka untai itu terpisah. Ya. Kita lanjutkan. Sengaja bahasa Inggrisnya, narasinya saya hapus, saya hentikan. Nah, sekarang perhatikan. Nah, coba dilihat ini. Ada DNA polimerase, ternyata tugasnya menambahi ini. Kalau ini kan 1. Dengan DNA polimerase ditambahi pasangannya. Tambahi pasangannya ini ya. Itu fungsi DNA polimerase. Nah, kita lihat seterusnya. Ini sama. Ini kalau yang bawah namanya RNA polimerase. Kalau yang di sini DNA polimerase. DNA polimerase lagi. Saya hentikan. Jadi begini. Jadi baik DNA polimerase maupun RNA fungsinya nambah ini. Tapi kalau masih RNA itu belum jadi. Coba ya. Ini belum jadi. Belum jadi. Tapi kalau sudah DNA jadi. Jadi begini. Itu fungsi jadi enzim-enzim itu nambahi pasangan. Oke. Jadi ini memisah pasangan. DNA polimerase, RNA polimerase itu nambahi pasangan supaya genap seperti ini. Gitu ya. Saya ulang, helikase memisah pasangan ini, kemudian DNA atau RNA polimerase nambahi pasangan yang terpisah tadi, gitu ya. Lihat, demikian. Demikian.
Nah, perhatikan ini ya. Jadi ini tadi jalannya dari sini ke sini, seret. Tapi kalau yang ini dari sini ke sana, seret. Ini pemahaman kita jangan lepas dari imbas yang kemarin masalah 53. Coba ya dari sini ke sana, seret gitu. Apa? Sini 5, sini 3. Perhatikan yang biru ini. Dari sini ke sana, ya sama. Apa ini 5, ini 3. Jadi ini dari sini ke sana, ini dari ini ke sana, tetap sama 5, 3. Nah, kan prinsipnya kemarin itu anti paralel gitu ya. Nah, yang atas ini nggak pernah terputus. Saya kembalikan ya. Jadi terbentuknya ini nggak pernah terputus. Karena nggak pernah terputus, maka yang atas itu lanjut terus namanya lead. Ini namanya strand. Jadi ini namanya strand. Untai itu bahasa Inggrisnya strand. Karena ini lanjut terus maka disebut leading strand. Terus yang ini terputus. Putus itu lag. Coba kita lihat putusnya mana. Bentar ya. Nah ini kan putus ini. Ini putus, maka ini nanti blocking namanya lag. Yang ini lead, yang ini lag. Nah supaya nggak putus ada enzim ini yang menyambungkan. Coba enzim apa itu? Nah itu enzimnya. Ini sampai terakhir terbaca. Nah ini enzim penyambung. Namanya ligase. Nah, jadi sampai seperti ini sudah lengkap. Apa? Perhatikan ya, saya bikinkan resume. DNA lama membentuk 2 DNA baru. Untuk membentuk DNA itu dari 1 menjadi 2 dibutuhkan enzim-enzim. 1, helikase. Apa gunanya? Membuka untai DNA lama. 2, RNA polimerase, DNA polimerase. Apa? Untuk melengkapi pasangan DNA yang terbuka ini supaya menjadi lengkap seperti induknya. Supaya lengkap seperti induknya. Itu fungsi dari DNA polimerase sama RNA polimerase. Kemudian arah pembentukan pasti dari 5 ke 3. Seret pasti 5 3. Karena di sini 5, di sini 3, maka 5-nya di sini. Untuk yang merah ini ya. 5, kemudian ini 3. Maka bentuknya dari sini, karena 3 sini 5 sama. Nah sekarang yang biru ini, yang biru sini kan 3. Kemudian sini kan 5. Maka lawan bentuknya 3 ini kan lawannya 5, maka dari sini arahnya ke sana. Gitu ya. Nah yang atas ini karena nggak pernah putus namanya leading. Sedangkan yang bawah ini karena pernah putus namanya lagging. Lag itu artinya jeda, terputus. Nah, supaya nggak terputus, yang nyambung itu DNA ligase. Nah, begitulah kira-kira replikasi DNA. Gitu ya. Replikasi DNA seperti itu. Kita lihat model replikasi DNA yang lain. Gitu ya. Replikasi DNA yang lain. The genetic information in a bacterial cell is stored in the form of a double-stranded, covalently closed circle of DNA. Replication begins at a specific site called the origin. The origin replicates, and then DNA replication proceeds in 2 directions. The 2 original strands, shown as solid lines, serve as the templates for synthesis of new strands, shown as dotted lines. This is referred to as semi-conservative replication. Nah, oke. Ini adalah replikasi dari bakteri atau makhluk prokaryotik. Apa bedanya? Pertama,
DNA-nya itu tidak lurus panjang tapi melingkar. Karena melingkar itulah nggak ada ujungnya. Itu hebatnya bakteri. Karena melingkar nggak ada ujungnya, maka ini nggak bisa dirubah, dimanfaatkan jadi pengertian yang dulu kita pertama bertemu bahas ini jadi benda yang lebih tebal, nah gitu, sampai kromosom, nah begitu, nggak bisa. Jadi inti nggak bisa, tetap seperti ini. Mau diolah, mau diapa, tetap seperti ini. Nah, jadi kalau DNA makhluk hidup eukariotik tadi memanjang, itu bisa nanti saya carikan yang lainnya juga ya. Jadi ini adalah replikasi dari bakteri. Kita belikan lagi. Replication begins at a specific site called the origin. Nah, ini The origin perhatikan. Kalau bakteri ini titiknya itu harus ditentukan. Kenapa? Karena dia melingkar begini. Sedangkan non bakteri itu nanti memanjang. Titik awalnya untuk membuka itu terserah dimulai dari mana boleh. Kalau ini sudah ditentukan, maka titik mulai dari awal nanti dia mau jadi dua itu namanya origin of replication. Itu saja yang mau dicari dari film ini. Saya ulang. Jadi untuk bakteri DNA-nya itu melingkar. Ini namanya DNA sirkuler. Kemudian kalau non bakteri, manusia, hewan, tumbuhan, macam-macam eukariotik itu DNA-nya memanjang. Namanya DNA linier. Nah, kalau memanjang itu mulai membentuk duanya ini dari mana saja. Kalau melingkar ditentukan titik untuk membentuk supaya dia jadi dua itu. Misalnya titiknya ini, misalnya nggak bisa di sini, nggak bisa di sana, itu ditentukan. Itu namanya origin of replication, itu saja. Nanti kita ulang lagi ini ya. Nah, ini strain yang baru, ini strain yang lama. Nah, sekarang ini strain yang lama, original, ini yang baru gitu ya. Jadinya ini dengan ini sama saja. Ini bedanya birunya di luar, merahnya di dalam. Ini merahnya di luar, merahnya di dalam, birunya di luar gitu. Oke? Oke. Kalau masih kurang paham, ya ini kita tampilkan lagi tadi. Nah, ini DNA saya replication ulang. begin. Nah, ini kan gak melingkar ini, ujung begini. Nanti helikase ini bisa dimulai dari mana saja. Dimulai dari tengah sini boleh, dari sana boleh. Tapi kalau yang bakteri tadi melingkar itu sudah ditentukan. Itu bedanya, ini kan memanjang, ini linier. Ya. Kalau bakteri tadi melingkar. Nah, ini karena memanjang begini, ini bisa dimanfaatkan jadi kromatin. Jadi dipadatkan jadi kromatin, dipadatkan lagi jadi kromosom. Punya bakteri nggak bisa, itu maksudnya ya. Oke. Oke. Jadi itulah tentang replikasi. Nah, kalau replikasi itu disederhanakan, jadi seperti ini. Hanya gini saja replikasi itu. Ini DNA lama, ini DNA baru. Ini DNA lama, ini DNA baru. Ini aja replikasi itu. Sudah ya. Kita lihat supaya sederhana lagi, cari saya carikan lagi tentang itu ya, masih ada mungkin yang ketinggalan, saya mohon maaf. Saya carikan lagi. Supaya lebih sederhana gitu ya. Ini barangkali ada yang lebih sederhana ini.
Nah, ini ada yang lebih sederhana. Sudah, replikasi itu hanya gini aja. Nah, ini kan DNA lama. Nah, ingat ya prinsipnya atigusi itu ya. Setiap A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C, kan gitu. Jadi kalau ini buka C, buka A, maka pasangannya pasti G, T gitu. Kan gitu ya. Nah, jadi ini tadi yang dibicarakan ada ligase, helikase, polimerase, dan lain sebagainya, itu enzimnya gitu ya. Nah, ini enzim-enzim tadi kan gitu. Ini dipercepat saja. Terus demikian. Nah, kan gini kan. Jadi ini yang lama, ini baru. Coba C, pasti kedatangan G, T pasti kedatangan. Nah, ini anggap ya yang lagging, ini yang leading. Coba ini C, kedatangan G, A kedatangan T, kan begitu. Nah, terus demikian. Oke, saya kira ini mudah dipahami. Saya taruh di sini supaya nanti. Oke. Oke, nah itu replikasi sudah selesai. Sekarang kita proses berikutnya, namanya adalah sintesa protein. Jadi kalau replikasi DNA itu membentuk DNA baru dari DNA lama, teorinya ada 3 tadi, konservatif, semi konservatif. Perinciannya tadi sudah ada untai leading, ada untai lagging. Terus jangan lupa prinsipnya membentuk untai baru selalu dari arah 5 ke 3 gitu ya. Selalu dari arah 5 ke 3. Kemudian enzimnya tadi helikase, DNA RNA polimerase, kemudian ligase gitu ya. Kalau yang terputus lagging, kalau yang nggak terputus leading, hanya gitu toh. Ingat-ingat A pasti bentuk T, T bentuk A, G bentuk C, C bentuk G. Itu aja singkatan dari replikasi DNA. Sekarang kita bicarakan kerja DNA yang lain, yang lebih besar, lebih penting, namanya sintesa protein. Perhatikan ini ya. Ini adalah rambu-rambu untuk memahami sintesa protein. Kalau ini nggak paham, nggak bisa. Pertama, ekspresi tubuh. Apa itu? Struktur. Misalnya rambutnya keriting, rambutnya lurus, rambutnya hitam, itu namanya struktur. Matanya sipit, matanya lebar, itu struktur. Ekspresi itu bisa struktur, bisa kita amati saja. Atau sifat yang enggak struktur, bukan susunan. Misalnya saja manis, itu buah manis, buah asam, itu sifat namanya ya. Apa? Jadi semua itu ekspresi tubuh, baik yang sifat maupun yang susunan, itu terjadi melalui reaksi kimia. Nah, ekspresi itu kerjaan dari gen, itu diwujudkan lewat reaksi kimia. Paham ya pernyataan nomor 1? Diingat-ingat, ini semacam pedoman gitu ya untuk memahami sintesa. Yang kedua, waktu kita bahas metabolisme, jadi reaksi kimia itu disebut metabolisme. Jadi orang nangis ya sifat, orang sedih sifat, itu reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu pasti diatur oleh enzim. Enzimnya itu terbuat dari protein dari makanan. Nah, protein makanan dirubah jadi protein tubuh. Jadi enzim itu dari protein tubuh. Kalau ditanya protein tubuh dari mana? Dari protein makanan.
pengubahan dari protein makanan menjadi protein tubuh, itulah namanya sintesa protein. Nah, begitu. Apa sih protein makanan? Misalnya begini, protein makanan tuh. Kita makan telur mengandung protein, asam aminonya E, Z apa? Kita makan minum susu, nah begitu. Nah, nanti sarinya, asam aminonya telur, susu, daging, nanti akan digabung di tubuh menjadi protein khas tubuh. Apa contohnya protein khas tubuh itu? Air liur itu protein tubuh, hormon protein tubuh, enzim itu protein tubuh. Nah, yang paling kunci di sini itu enzim. Enzim itu mengendalikan semua proses. Sedangkan enzim itu dari protein dan proteinnya dihasilkan oleh sintesa protein diatur oleh DNA. Begitu, ini ya harus dipahami. Oke, sekarang saya lanjutkan. Jangan bingung ya. Jadi begini, apa sintesa protein? Sintesa protein adalah mengubah protein yang didapat dari makanan menjadi protein khas di dalam tubuh. Apa contohnya protein khas dalam tubuh? Enzim. Apa contohnya lagi? Hormon. Nah, gitu ya. Apa contohnya lagi? Banyak ya. Air mata. Itu protein khas di tubuh. Contoh misalnya ya, contoh. Orang yang sakit diabetes itu kan gagal membuat enzim, membuat hormon. Orang yang sakit diabetes itu ya. Salah satunya itu pankreasnya gagal membuat pengubah glukosa menjadi glikogen. Maka kalau sudah parah harus dikasih pengubah itu dari luar, itu yang buatan, disuntik itu ya. Nah, itu kan ada itu pengubahan dari glukosa menjadi glikogen. Itu pelajaran kelas 2. Kalau tubuh kita gagal menyusun enzim itu, maka enzimnya datangkan dari luar, itu diabetes. Saya lanjutkan ya. Nah, sebelum kita bahas prosesnya sintesa protein, kita terlebih dahulu harus tahu ada temannya DNA. Jadi temannya DNA. Ini adalah DNA. Jadi C, G, C, A, T, A ini DNA. Ini adalah DNA. Ini RNA. Ini RNA. Ini RNA. Ini saya perkenalkan sekarang. Kenapa harus membicarakan RNA? Karena dalam sintesa protein nanti DNA itu ditemani oleh RNA. Nah, apa yang perlu disimpulkan dari sini? Bahwa kalau ditampilkan dua seperti ini dulu saya katakan ibu tangga, ini anak tangga. Nah, itu ibu tangga, ini anak tangga. Kalau ibu tangganya dua begini, itu DNA. Kalau ibu tangganya satu begini, ini anak tangganya, itu RNA. Jadi ini kan bisa ini diberdirikan ke sana dari tangga naik. Tapi tangan kita megang kan cuma satu, gak ada pegangan dua. Jadi itu bedanya pertama DNA dengan RNA. DNA singkatan dari deoksiribonucleic acid, RNA ribonucleic acid. Nanti habis ini ada tabelnya. Jadi yang penting dari ini kamu satu punya kesimpulan bahwa ada proses namanya sintesa protein melibatkan DNA dan RNA. Yang kedua, bahwa DNA itu double seperti ini, RNA itu tunggal. Berikutnya. Nah, ini contoh ya. Ini DNA, ini RNA. Nah, sekarang kita lihat. Kalau berpasangan double begini DNA, kalau tidak double begini RNA. Coba kamu lihat. Di sini ada G, di sini ada G. Di sini ada U, di sini nggak bakalan ada U. Nggak ada U ya. Di sini ada C, sini ada C.
Sini ada A, sini ada A. Jadi apa maksudnya? Kalau di sini itu A berpasangan dengan T, G dengan C, jadi basa nitrogennya itu ati gusi. Di sini G ada, U ada, C ada, A ada, yang nggak ada itu T. Nah itu. Jadi ini pengenalan RNA. Jadi satu, RNA itu tunggal. Dua, satu RNA itu tunggal. Kemudian DNA double. Dua, RNA itu G, C, U, A. Kemudian kalau DNA itu G, C, A, T. Jadi T-nya itu enggak ada di RNA, diganti U. Di sini U-nya diganti T. Itu beda DNA dengan RNA. Oke, diteruskan. Nah, ini adalah molekulnya DNA. Saya review kembali, diingat-ingat, ini fosfat. Ini gula, ini basa nitrogen. Ini adalah molekulnya RNA, ini fosfat. Ini gula, ini basa nitrogen. Apa? Penyusunnya 3 komponen sama. 3 komponen sama, harus ada fosfat, harus ada basa nitrogen, harus ada gula. Sama. Nah, bedanya sekarang, dilihat tadi, apa? Basa nitrogennya. Di sini ada adenin, ada timin, guanin, sitosin. Di sini adenin ada sama. Kemudian guanin ada sama. Sitosin ada sama. Nah, di sini timin, di sini diganti uracil. Itulah beda DNA dengan RNA. Oke, akhirnya nah jadi seperti ini kalau disimpulkan. DNA ganda, RNA tunggal. Gulanya deoksiribosa, ini ribosa. Apa bedanya? Ribosa itu C5. Di sini ribosa berarti ya C5 juga. Tetapi ada deoksi. Diingat-ingat pada waktu membahas metabolisme, kalau ada kata D itu pengambilan. Kalau nggak pakai kata D, titik-titik si penambahan. Kan gitu. Karena ini deoksi berarti pengambilan oksigen. Ribosanya sama, ribosanya sama. Apa maksudnya? Berarti di sini nanti oksigennya kurang 1, ini pas begitu. Kemudian DNA, di mana posisinya di makhluk hidup inti sel? RNA bisa di inti, bisa di sitoplasma. Nanti kita bahas itu. Nah tadi itu ati gusi, sini AU gusi. Fungsi DNA penentu sifat yang ngatur sintesa protein. RNA ikut dalam sintesa protein. Nanti prosesnya nanti akan tahu. Jumlah DNA tetap, kalau berkurang nanti mutasi, atau kalau enggak berarti makhluk hidupnya berubah atau mati gitu ya. Enggak boleh ada perubahan DNA. RNA bisa kurang, bisa tambah gitu. Nah ini awalan sebelum bahas sintesa protein. Oke. Nah, bagaimana sintesa protein itu dipahami? Kita lihat. Ini ya. Ini saya harus lewat, selalu lewat ini ya. Itu central dogma. Hati, selnya, inti, kromosom, DNA. Nah, ini ulang ya. Oke, saya teruskan. Ini kan inti sel, kromosom. Ulang yang dulu. Nah, ini selnya membelah. Kromosomnya mengganda. Ini harus diawali dari proses yang tadi saya terangkan, namanya replikasi. Oke. Diteruskan. Nah, ini DNA kan? Coba replikasi.
Nah, dari satu DNA bentuk dua DNA itu replikasi. Ini belum bahas sintesa protein loh ya. Nah, supaya nyambung dan tahu bedanya. Ini untuk berkembang biak. Nah, sekarang lanjutannya ini sintesa protein. Perhatikan ini. Ini kromosom sudah pernah dibahas. Ini lengannya ini adalah sentromer. Nah, ini ya. Dulu waktu menerangkan kromosom saya katakan ada bagian gelap terang. Coba video yang dulu disetel lagi ada heterokromatin, ada eukromatin gitu. Nah, bagian yang mampat itu nah ini apa maksudnya? Mulai dari sini sampai sini kalau diolor itu DNA. Tetapi pas di sini saja ini punya arti, misalnya ini punya arti rambut keriting, ini punya arti rambut hitam, ini punya arti hidung mancung. Yang sini nggak punya arti, nggak mengkode kosong. Nah, begitu. Maka tempat yang mengkode itu disebut DNA sekaligus gen. Kalau yang kosong, ya begini juga, tapi nggak bawa sifat, maka itu DNA, bukan gen. Makanya tadi saya ngomong bahwa semua gen pasti DNA. Tidak semua DNA itu adalah gen, karena ada yang kosong nggak mengandung makna. Nanti ada intron, histon, nanti habis ini nanti ada. Oke, saya lanjutkan. Ini ngulang. Nah, ini sekarang kita mulai. Apa? Mulai namanya sintesa protein. Ingat-ingat kalau dua begini adalah DNA. Kita lihat. Nah, ini proses pertama. Nah, proses pertama. Apa? Ini RNA. Dibentuk oleh apa? DNA. Pembentukannya itu namanya transkripsi. Nah, saya ulang. Coba perhatikan yang membentuk itu yang atas saja, yang bawah ini tidak. Yang biru bentuk, yang merah tidak. Jadi kalau DNA membentuk RNA itu sisi satu bentuk, sisi yang lain tidak. Loh, tadi kok bentuk dua-duanya? Itu kita ngomongnya adalah replikasi. Sekarang ini kita membaca tentang sintesa protein. Lanjut. Setelah transkripsi, yang kedua apa? Translasi. Nah, ini translasi namanya. Apa? Ini RNA yang dibentuk dari proses transkripsi. Kemudian ini ribosom, ini protein hasil membaca di sini. Maka ini namanya translate, menerjemahkan. Nah, begitu. Ini proses yang kedua namanya translasi. Nanti saya sederhanakan ya, oke? Nah, sekarang saya mau proses cepat. Coba perhatikan. Nah, apa artinya? Begini, ekspresi tubuh, salah satunya misalnya rambut ini. Rambut yang begini, entah keriting, entah jeker, kamu terserah. Ini diatur oleh proses mulai dari transkripsi, translasi, sampai keluar seperti ini. Padahal transkripsi, translasi itu adalah sintesa protein. Kita lihat, nah ini DNA, protein, nah begitu. Oke, saya sederhanakan. Nah, ini kan. Jadi ini adalah cara membuat sifat tubuh itu seperti ini. Ada DNA membentuk RNA. Namanya transkripsi. Kemudian RNA diterjemahkan jadi protein, namanya translasi. Kemudian protein itu mengatur proses-proses tubuh yang lain. Begitu. Inilah secara singkat cara tubuh kita itu diatur sifatnya. Jadi kalau misalnya di sini ya, saya balik rambut keriting diatur oleh protein. Proteinnya ditentukan oleh RNA, RNA ditentukan oleh DNA. Dari DNA ke RNA transkripsi, dari RNA ke protein translasi, gitu ya. Oke, coba. Nah,
Ini namanya transkripsi. Ini namanya translasi. Gitu ya. Nah, ini. Nah, terus ini jadi sifat tadi. Katalik itu apa? Mengatur proses. Kalau nggak ngatur proses apa? Menentukan struktur. Jadi protein yang dari hasil ini bisa mengatur proses, misalnya nangis, apa. Bisa juga ngatur struktur. Jadi misalnya mata sipit diatur oleh protein. Proteinnya dari mana? Nah, ini ya. Dari RNA. RNA-nya dari mana? Dari DNA. Makanya DNA itu menentukan segalanya, dia disebut gen. Itulah kira-kira sederhananya. Oke? Oke, nah sekarang saya mau carikan yang sederhana lagi dari sintesa protein. Itu tadi. Nah, ini sintesa protein tahap pertama. Ini apa? DNA membentuk RNA. Ini namanya transkripsi. Jadi kalau G begini, pasti yang bentuk itu adalah C. Jadi kalau di sini G, pasti yang bentuk adalah C. Kalau di sini U, pasti yang bentuk adalah A. Gitu. Kalau di sini C, yang bentuk G. Kalau di sini A, yang bentuk T. Gitu. Ngerti maksudnya ya? Nah, jadi ini dimulai dari sini. Gitu. Ini DNA, ini RNA. Ingat yang bentuk nggak boleh dua-duanya. Kalau sintesanya, kalau atas tok ya atas saja, kalau bawah saja. Oke, nah itu transkripsi. Sekarang saya carikan yang lain lagi. Nah, perhatikan. Ini transkripsi namanya. Nah, apa? Sisi yang bawah ini membentuk, sisi yang atas tidak. Ini membentuk kan? Sisi yang atas tidak. Sisi yang atas tidak, yang bawah toh. Kalau nanti ada yang atas, yang bawah tidak. Gitu. Nah, terus demikian. Ini namanya transkripsi. DNA mencetak RNA. Gitu. Oke. Nah, berikutnya coba. Sekarang translasi. Nah, ini translasi. Ini apa? RNA yang sudah dicetak tadi. Nah, kita mau bikin proteinnya. Coba plek. Nah, demikian. Nah, ini namanya translasi. Nanti akan saya terangkan ini apa gitu. Ya. Ini translasi. Perhatikan ini ada kata inisiasi, elongasi, terminasi. Oh, maaf. Ada kesalahan ini ya. In prokaryotic cells, translation is initiated by formation of an initiation complex consisting of the 30S ribosomal subunit, formal methionine tRNA, and messenger RNA. The 50S ribosomal subunit then... Jadi ini adalah translasi. Saya use dulu supaya ngerti. Ini apa? Nah, ini adalah RNA yang sudah dibentuk dari hasil transisi. Namanya mRNA. Ini apa? Asam amino. Ini apa? Nanti diterangkan satu persatu. Ini namanya RNA-T. Loh, ini RNA apa? Ini RNA-M. Gitu. Nanti akan diterangkan satu persatu lagi. Gitu. Nah, proses ini
Nah, nanti namanya translasi. Oke. Supaya cepat sedikit. Nah, jadi demikian. Nah, demikian. Nah, demikian. Nah, ini. Oke, saya carikan lagi yang lain yang lengkap, ya. Gene information is processed differently in prokaryotes. Ini adalah punya bakteri. Ini transkripsi. Nah, sekarang ini yang kedua, translasi. Translasi. Oke, ini translasi namanya. Punya bakteri. Habis ini punya eukariot. Di sini. Ini DNA-nya bakteri, ini RNA-nya, ini proteinnya dibentuk. Nah, sekarang, ini kromosom. Diolor jadi DNA, ini punya eukariotik. Nah, ingat ini memanjang. Nah, ini transkripsi, mencetak. Ini RNA. Ini inti, tadi nggak ada inti. Ini RNA, diolah. Minggu yang akan datang, film yang akan datang akan lebih terperinci, ini masih awal. Nah, sekarang ini yang kedua, translasi. Ini proteinnya. Oke, jadi begitu. Nanti pertemuan yang datang lebih terperinci. Saya akan terangkan secara teknis nama-nama macam-macam dari proses-proses itu. Cuma supaya mengendap, begini ya. Jadi sintesa protein itu kalau disingkat seperti ini. Ini apa? Ini inti sel. Ini apa? DNA. Yang hijau ini apa? RNA. Nah, proses dari ini ke sini, apa artinya? DNA mencetak RNA. Karena ini cetakan bahwa pesan maka disebut messenger, mRNA. Ini apa? Ribosom. Ini sedang apa? Pesan dari RNA ini dibaca oleh ribosom. Ternyata ini isinya pesan protein. Nah, jadi dari sini ke sini transkripsi, dari sini ke sini masukan protein namanya translasi. Ini gambaran umum, waktunya habis. Yang datang nanti akan saya lebih jelas lagi, terperinci lagi, gitu ya. Masih belum terang ini, tapi yang datang akan saya perjelas ya. Karena waktunya sudah habis, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Cuma supaya nyambung, tolong kalian baca modulnya dan buku paketnya, sehingga pembicaraannya kita nanti lebih nyambung. Karena agak sulit ini ya, sintesa protein itu prosesnya di dalam sel sangat kecil, harus dijelaskan pakai animasi. Insya Allah yang akan datang akan saya perjelas lagi lebih jelas begitu. Demikian supaya pertemuan datang kalian mudah memahami, bacalah modul terlebih dahulu, nanti akan nyambung gitu, mudah nyambungnya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat berpisah dan mudah-mudahan kita bertemu di lanjutan video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.